Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD TMI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia, dan tentunya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Sebelum kita mengerjakan soal, jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga ketelitian. Mari bersama-sama kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ya, kita lanjutkan. Di sini kita masih di bab 2 ya, tentang KPK dan FPB. Tepatnya ayo berlatih soal cerita KPK dan FPB ya, di halaman 37 ya, soal nomor 6. Untuk bagian A sampai dengan D sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 Kurmer. Dan kali ini akan kita lanjutkan untuk yang bagian E dan seterusnya ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini untuk yang bagian E ya. Sebuah agen akan mengirim 2 jenis beras ke beberapa toko ya. Jadi ada 2 jenis beras yang dikirim oleh agen. Jumlah beras jenis pertama ada 48 karung ya. Jadi beras jenis pertama itu ada 48 karung dan jenis kedua 60 karung ya. Jadi jenis pertama 48 karung, jenis kedua 60 karung. Jika setiap toko akan menerima setiap jenis beras sama banyak, berarti tiap toko dapat jenis pertama dan jenis kedua ya sama banyak. Berapa paling banyak toko yang akan dikirim beras tersebut lah? Ada kata sama banyak, berarti ini nanti soalnya tentang FPB ya. Kita cari FPB dari 48 dan 60. Nah, kalau ketemu nanti itulah banyak toko yang akan dikirim. Nah, oke. Untuk yang bagian E di sini udah saya tuliskan ya. Ya. Jadi cari FPB dari 48 dan 60. Nah, faktor dari 48 itu ada berapa aja? 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24 dan 48. Jadi kita cari faktornya dulu. Kemudian faktor dari 60 ya. Faktor dari 60 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 lah. Bisa pakai ini, bisa juga dengan pohon faktor ataupun teknik sengkedan ya, sama aja. Nah, kalau kita lihat di sini ya, faktor persekutuan yang paling besar adalah 12 di sini ya. Tidak ada yang lebih besar lagi ya. Itu yang paling besar adalah 12 ya, maka FPB-nya adalah 12. Nah, kalau udah ketemu FPB 12, maka paling banyak ada 12 toko yang akan dikirim beras jenis 1 dan jenis 2 atau jenis pertama dan jenis kedua ya. Jadi jawabannya adalah 12. Itu ya. Kita lanjut ke bagian F. Seorang pedagang akan mengemas 60 apel dan 80 jeruk ke dalam beberapa keranjang kecil. Setiap keranjang akan berisi apel dan jeruk sama banyak. Nah, sama banyak berarti FPB lagi ya. FPB dari 60 dan 80. Nah, berapa paling banyak keranjang kecil yang harus disiapkan pedagang tersebut? Oke ya, jadi kita cari FPB dari 60 sama 80. Boleh pakai sengedang, kemudian pohon faktor, ataupun dengan cara difaktorkan ya. Cari faktor dari 60 dan 80. Di sini saya faktorkan ya. Kita cari faktornya. Faktor dari 60 dan 80. Nah, oke ya. Di sini 60 itu faktor dari 60 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 ya. Kemudian faktor dari 80 ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Nah, faktor persekutuan terbesarnya adalah 20. Nah, di sini kita lihat di sini ya, ini tidak ada, berarti 20. Nah, maka paling banyak keranjang kecil yang akan disiapkan ada 20 keranjang. Itu untuk yang bagian F. Selanjutnya bagian G ya, di halaman berikutnya. Ya, kita lihat di sini bagian G. Oh, ada di atas. Saya naikkan sedikit. Nah, oke.
Vira membeli 48 pastel dan 56 risol yang akan disajikan untuk tamu di rumahnya. Semua pastel dan risol tersebut akan diletakkan di beberapa piring. Setiap piring berisi pastel dan risol sama banyak. Berapa banyak pastel dan risol masing-masing yang ada di setiap piring? Nah, ini jadi kita cari dulu ya. Setiap piring itu terisi berapa banyak pastel dan risol ya, ditanyakan banyak pastel dan risol masing-masing ada di setiap piring. Kita tentukan dulu jumlah piringnya dulu ya. Untuk menentukan jumlah piringnya berarti ini nanti kita cari FPP dari 48 dan 56 ya. Jadi ada berapa piring untuk mengisi pastel dan risol. Nah, setelah tahu jumlah piring maka jumlah pastelnya kita bagi ya, 48 dibagi jumlah piring, kemudian 56 dibagi jumlah piring. Oke ya, berarti kita cari dulu FPP dari 48 dan 56. Oke, untuk yang bagian disk G di sini udah saya tuliskan ya. Jadi ya ini 48 dan 56 ya. Faktor dari 48 itu ada 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48. Faktor dari 56 ada 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56. Nah, FPP-nya berapa? 8. Berarti banyak piringnya itu ada 8 piring. Maka untuk mencari banyak pastelnya di tiap piring, 48 dibagi dengan 8 piring tadi hasilnya adalah 6. Banyak pastel di tiap piring 6. Sedangkan banyak risol di tiap piring berarti risolnya tadi 56 dibagi 8 piring hasilnya adalah 7. Jadi banyak risolnya tiap piring 7, banyak pastelnya tiap piring 6. Itu untuk yang bagian G. Sekarang terakhir yang bagian H ya. Dalam kegiatan pramuka akan dibentuk kelompok yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan. Banyak siswa laki-laki ada 35 orang, sedang siswa perempuan 42 orang. Jika banyak siswa laki-laki dan perempuan di setiap kelompok sama banyak, berapa paling banyak kelompok yang dapat dibentuk? Nah, paling banyak kelompok dibentuk berarti tinggal kita cari FPP dari 35 sama 42. Jadi ini dibagi sama banyak, intinya ada berapa kelompok ya. Oke. FPP dari 35 dan 42 masih pakai mencari faktor dari ya. Ini faktor dari 35 berarti 1, 5, 7 dan 35. Faktor dari 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan 42. FPP-nya adalah 7. Maka paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 7. Nah, itu ya. Jawaban untuk yang bagian H. Oke, berarti untuk ayo berlatih sudah kita bahas soal 1 sampai dengan 6 ya. Untuk soal hot sudah kita bahas di video sebelumnya juga, bisa dilihat ya. Di playlistnya sudah saya masukkan di sana. Nah, untuk soal AKM akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.